Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Shalom. Hari ini satu kata yang saya kira sangat penting untuk direnungkan adalah pengkhianatan. Mengkhianati, dikhianati. Itu kata yang sangat penting untuk masing-masing kita merenungkan. Pasti saya akan mulai mengatakan, pernahkah saudara mendapatkan pengkhianatan? Pernahkah saudara mengalami pengkhianatan? Kejadian itu berlangsung untuk banyak sekali kalangan, untuk semua kalangan, untuk banyak relasi. Ada orang tua mengkhianati anak, ada anak mengkhianati orang tua. Ada suami mengkhianati istri, ada istri mengkhianati suami, ada teman mengkhianati teman. Dan kalau saudara pernah mengalami itu, saya percaya bahwa itu menyakitkan sekali, sangat menyakitkan. Saudara-saudara yang kena disebut dikhianati. Tetapi kata ini kita tidak suka ketika yang mengkhianati itu kita sebut pengkhianat. Adakah di antara kita yang mau disebut sebagai pengkhianat? Itu kata terlalu kasar sepertinya untuk kita terima. Masa kita disebut pengkhianat? Mari kita masuk sedikit lebih dalam untuk kita renungkan apakah kita pernah mengalami itu. Dikhianati, mengkhianati. Apa itu mengkhianati? Di kamus tertulis begini. Mengkhianati itu adalah perbuatan tidak setia. Perbuatan tidak setia. Tipu daya. Dan perbuatan yang berlawanan dengan janji. Perbuatan yang tidak setia, tipu daya, dan perbuatan yang melawan janji. Itu namanya mengkhianati. Saya baru sampai dibaca itu saja. Wih, saya rasa saya ini pengkhianat ini. Ada banyak tindakan yang membuat kita sadar bahwa kita tidak setia. Sejumlah orang bahkan menipu dan melawan janji. Janji di hadapan Tuhan dan janji di antara sesama. Sekali lagi disebut sebagai pengkhianat itu berat sekali. Tapi ya kalau kita lihat arti ini, kita mesti terima. Saudara-saudara, kalau itu pengertiannya, bagaimana orang mengkhianati? Bagaimana orang mengkhianati? Mungkin saudara pernah mengalami. Orang biasa mengkhianati dengan cara menipu. Ditipu itu rasa tidak enak sekali. Orang kalau tipu kita itu kita rasa tidak baik. Apalagi sudah tipu lagi, cari-cari alasan untuk membenarkan. Pengkhianat itu suka menipu. Tapi bukan saja itu. Mengkhianati juga bisa dilakukan dengan cara menerima. Caleg satu datang, bapak kita dua saudara, kau lihat kita 20 hidung sama ini. Terus yang satu datang kasih 300, dia ambil. Caleg percaya bilang aman, di situ itu kita punya. Dia terima lagi 500 di sebelah, baru dia tidak pilih semua. Wah, itu memang tidak enak betul kita merasa. Menerima, meninggalkan. Pengkhianatan itu berkaitan dengan meninggalkan.
meninggalkan persekutuan, meninggalkan istri, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan itu sebuah tindakan pengkhianatan. Tapi kita juga tidak mau disebut pengkhianat karena tidak baik. Mengkhianati juga biasa dilakukan dengan cara menduakan. Menduakan. Ada satu di sini, satu di situ, satu di situ. Menduakan. Berkhianat juga itu biasa juga dilakukan dengan melawan kembali, menyerang kembali. Dulu dia dengan kita, mas sekarang dia balik lawan kembali kita ini. Pengkhianat betul-betul ini orang. Mengkhianati juga itu bisa dilakukan dengan cara menyampaikan rahasia. Menyampaikan rahasia. Jadi pokoknya ini kita tiga sayang tahu, tidak ada orang lain tahu. Tapi tiba-tiba dia bilang, kita dua sah. Selama yang satu bilang, kita dengan kita. Itu mengkhianati. Saudara ada pegang satu rahasia kok, ada pegang satu rahasia kok. Awas jangan sampai kasih tahu RT tahu. Atau RW. Itu cara-cara orang mengkhianati. Lalu kalau itu terjadi saudara, efeknya seperti apa? Kan saudara tahu, saya hanya menyampaikan ulang-ulang, saudara tahu. Efek dari kita yang merasa terkhianati adalah pasti yang paling pertama sakit hati. Sakit hati itu kalau dikhianati itu sakit hati. Saya lihat saudara terlalu serius dan sampai saudara sementara dikhianatin. Saya lihat saudara-saudara ini. Sakit hati, dikhianati itu sakit hati. Efek yang kedua dari pengkhianatan itu adalah merusak sebuah hubungan. Kalau kita sudah dikhianati, hubungan itu jadi rusak. Sepertinya kita tetap berrelasi tapi sudah tidak beres. Orang-orang selalu bilang kepercayaan itu seperti kertas. Kalau sekali diremas begini, sebentar dia sudah tidak lurus lagi. Ini saya sudah sebentar tidak bisa baca. Relasi rusak. Dan efek dari pengkhianatan itu bisa juga berarti efek paling berat ini, mati. Oleh sebuah pengkhianatan boleh mengakibatkan kematian. Mati itu yang paling tinggi itu, saudara. Saudara-saudara, tapi kita sama-sama bertanya, kita sama-sama merenungkan, kenapa orang mau mengkhianati? Kenapa orang mau berkhianat? Tujuan apa orang berkhianat? Jawabannya adalah orang biasa berkhianat karena mencari kepuasan diri. Orang berkhianat karena ingin mendapat keuntungan. Dan orang biasanya berkhianat karena ingin membalaskan dendam. Saya nonton satu film di Indosiar. Ini Nyong ini diputuskan oleh dia punya pacar. Dia berjuang begitu rupa untuk dapat kembali itu Nona, dan dia sampai satu titik di mana dia sudah yakin ini Nona betul-betul mencintai dia. Dia meninggalkan ini perempuan dengan sejumlah luka yang dia biarkan. Balas dendam. Tujuan dari orang berkhianat. Saudara-saudara, pertanyaan terakhir di pengantar. Ini khotbah baru pengantar ini, kita belum masuk di. Siapakah pengkhianat itu? Itu pertanyaannya.
Siapakah pengkhianat itu? Pengkhianat itu saya ini. Pengkhianat itu bisa kita semua ini. Pengkhianat. Tapi kalau kita merujuk kepada tema kita adalah pulihkan kami dari pengkhianatan orang-orang dekat. Maka saya mau sampaikan pada saudara bahwa tidak ada pengkhianat yang orang jauh. Pengkhianat itu selalu orang yang dekat dengan kita. Pengkhianat itu orang yang punya relasi baik dengan kita. Pengkhianat itu kita pernah ketemu, kita pernah bicara, itu pengkhianat. Ya toh? Tidak mungkin Lionel Messi mengkhianati Simon Menobe. Tidak mungkin. Kedua tinggal sahabat jauh, karena dua bisa saling mengkhianati. Pengkhianat itu kita dekat-dekat begini, kita dekat-dekat. Tidak mungkin pendeta Yandi dikhianati oleh calon presiden pasangan nomor 04. Tidak mungkin. Terlalu jauh. Yang berkhianat itu dekat-dekat yang kita, sehingga ketika kita sakit hati baru kita lihat dia pun muka tuh kita mau cek dia itu, saudara. Betul toh? Coba ada orang kok tidak pernah mengkhianati saudara dan sekarang dia ada di sini di ini gereja. Coba saudara lihat dia, saudara purasa ke mana waktu dengar penjelasan tadi. Saya paruh dalam hati yang pendeta Yandi lebih berhenti daripada saya bangun ini. Tuh, pengkhianat. Baik. Lalu kita diberi kesempatan untuk merenungkan teks ini. Lukas 22 ayat 1 sampai 6 dibagi dalam 2 perikop. Hari raya Paskah tidak beragi, hari raya roti tidak beragi. Yang disebut Paskah sudah dekat. Itu sebuah acara keagamaan Israel. Itu sebuah acara yang sangat penting. Itu sebuah acara yang punya latar belakang historis yang sangat kuat. Karena bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun. Oleh karena acara ini sangat penting, saudara-saudara, maka banyak orang mempersiapkan diri untuk masuk dalam acara itu. Banyak orang akan pergi ke Yerusalem sebagai pusat keagamaan mereka. Saudara-saudara, hari raya roti tidak beragi. Ini informasi saja. Hari raya roti tidak beragi biasa berlangsung selama 1 minggu. Saya baca satu literatur menyebutkan biasa terjadi pada tanggal 15 sampai 21 bulan Nisan atau bulan April. Itu hari raya roti tidak beragi. Paskah dilakukan pada tanggal 15 di hari yang pertama. Apa yang menjadi latar belakang mereka? Malam itu ketika mereka mau keluar dari Mesir, malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Malaikat melewati rumah-rumah orang Israel karena pintu mereka telah diberi tanda, telah dilumuri darah anak domba yang membedakan orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Orang Israel keluar terburu-buru dan tidak lagi ada kesempatan bagi mereka. Waktu terlalu cepat, buru-buru mesti keluar karena situasi yang seperti itu. Tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk membakar roti. Tidak ada. Akhirnya mereka harus makan roti yang tidak beragi. Ini yang dirayakan terus-menerus. Jadi perayaan itu tidak berkaitan dengan rotinya. Perayaan itu berkaitan sekali dengan peristiwa yang terjadi ketika bangsa ini keluar
dari Mesir. Keluarnya terburu-buru, tidak sempat lagi mereka bakar roti. Yang menarik adalah anak-anak sulung orang-orang Mesir dibunuh, dan tanda selamat mereka adalah tanda darah domba yang ditaruh di pintu-pintu mereka. Saudara-saudara, karena itu sebegitu pentingnya perayaan itu, sehingga menjelang perayaan itu persiapan-persiapan dilakukan dengan baik. Jalan-jalan diperbaiki, jembatan-jambatan diperiksa, kuburan dicat warna putih. Dan selama kurang lebih 1 bulan di tempat-tempat ibadah hanya berbicara, hanya menyampaikan pengajaran tentang Paskah selama 1 bulan. Supaya dari satu generasi ke generasi yang lain itu betul-betul mengingat kembali apa yang Tuhan buat bagi leluhur mereka. Itu yang membuat peristiwa ini berlangsung juga sampai kepada Yesus hadir. Dan sekarang Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk itu. Yang menarik, di tengah-tengah situasi yang seperti itu yang digambarkan bagi kita, saudara, justru imam-imam kepala ahli-ahli Taurat sementara berpikir bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Orang lagi sibuk persiapan untuk soal-soal keagamaan ini. Justru para pemimpin agama lagi sementara berpikir bagaimana membunuh Yesus. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa mereka mau membunuh Yesus? Jawabannya, ada sebuah kejengkelan yang sangat serius. Mereka jengkel kepada Yesus. Orang kalau sejengkel itu dia tidak peduli hari raya, kok dia tidak peduli hari apa, karena jengkel. Saudara pernah jengkel toh? Tidak usah om, saya lihat ini saudara-saudara banyak yang muka jengkel. Kejengkelan itu yang serius kepada Yesus. Kenapa jengkel? Karena satu, popularitas mereka terusik. Kehadiran Yesus telah menarik perhatian dari banyak orang sehingga orang tidak dapat tempat. Jengkel. Dulu semua hanya perhatikan saya, tiba-tiba bangku ada, semua hanya perhatikan bangku, sudah tidak perhatikan saya. Oh, jengkel. Popularitas. Tetapi ada yang bersifat keagamaan juga. Bagi mereka saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dianggap merusak Taurat. Tuhan Yesus dianggap merusak hukum Taurat. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah karena dia mengatakan dia mengampuni dosa. Dan oleh karena hal-hal di atas, orang-orang sekelas para pemimpin yang disebutkan dalam pembacaan tadi mencari jalan untuk membunuh dan bukan untuk mengatur jalan keluar yang baik. Jengkel ini bikin orang berusaha untuk membunuh, bukan mencari jalan keluar. Bahkan orang-orang sekelas itu, saudara-saudara. Tapi pembacaan tadi kasih tahu mereka takut juga. Ini banyak orang pergi, banyak orang akan pergi ke situ dan mereka takut. Kalau nanti orang-orang banyak itu akan melawan mereka. Saya ketika merenungkan ini saya bayangkan betul juga. Ternyata saudara-saudara bahwa orang yang melakukan kejahatan itu tetap takut.
efek ketakutan itu tetap ada. Satu, takut dilihat. Orang berani mencuri tapi takut dilihat kalau dia pencuri. Efeknya dia takut. Takut dihukum. Jadi dia melakukan dalam sebuah kesadaran tapi dia takut dihukum. Takut. Dia kalau sudah takut dihukum, bata putar sudah, bata putar. Dia bisa melakukan sebuah kejahatan tapi takut bertanggung jawab. Apalagi ini di hadapan banyak orang. Lalu untuk ketakutan itu, mereka mesti cari seteru toh? Cari seteru salah. Cari kawan, seteru itu lawan. Cari kawan supaya bagaimana ini? Dapatlah Yudas.